perkenalkan, nama saya Juwita Herdianti Priyanto dari Pendidikan Geografi kelas 1A. Di sini saya akan menerangkan materi dari pengertian, konsep dasar, dan ruang lingkup dari geologi. Geologi adalah suatu ilmu pengetahuan tentang kebumian yang berkaitan dengan planet bumi, baik komposisi, sifat fisik, sejarah, komposisi, maupun proses pembentukannya. Hal yang dipelajari tak hanya apa saja yang ada di dalam bumi, melainkan juga fenomena alam yang terjadi di permukaan bumi. Geologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ge yang berarti bumi dan logos yang berarti alasan. Dengan kata lain, geologi adalah ilmu yang mempelajari terbentuknya bumi. Istilah geologi pertama kali diperkenalkan oleh Richard de Bury pada tahun 1473 dengan namanya yaitu ilmu kebumian. Namun sekarang Bapak Geologi modern dikenal dengan James Hutton karena bukunya yang terkenal pada saat itu yaitu Theory of the Earth. Kemudian saya akan membacakan beberapa definisi geologi dari para ahli. Definisi pertama yaitu dari Beth and A.M.P. Jackson tahun 1990 menjelaskan bahwa geologi adalah ilmu bumi ke asal, struktur, komposisi, dan sejarah, termasuk perkembangan kehidupan serta proses yang telah menyebabkan keadaan saat bumi seperti ini. Definisi kedua yaitu dari Munir pada tahun 1996. Geologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang gejala yang terkait dengan pembentukan bumi, keberadaan bumi, serta fenomena lain yang terkait dengan bentuk bumi. Definisi ketiga yaitu dari Nur Aziz M. dan kawan-kawan tahun 2002 mengatakan bahwa geologi adalah studi tentang bumi dan bumi sebagai seluruh kelompok studi, asal, struktur, komposisi, sejarah, termasuk perkembangan kehidupan dan proses alami yang sudah ada dan sedang berlangsung yang membuat keadaan bumi seperti itu hari ini. Geologi secara umum mempelajari mengenai material pembentukan bumi dan segala proses yang terjadi baik di dalam bumi maupun yang terjadi di atas permukaan bumi. Gaya yang bekerja di dalam bumi yaitu disebut dengan endogen, menghasilkan gempa bumi dan aktivitas vulkanik. Sementara itu gaya eksternal yang disebut dengan gaya eksogen menyebabkan terjadinya pelapukan, erosi, dan pembentukan bentang alam. Semua proses itu menyebabkan batuan memiliki ciri yang khusus. Karakteristik dan ciri khusus dari batuan itulah yang dipelajari oleh geologi, sehingga dapat dilakukan interpretasi proses geologi apa saja yang berkontribusi dalam pembentukan batuan tersebut. Dalam mempelajari ilmu kebumian, terutama geologi ini harus dilakukan dalam kegiatan luar ruangan untuk mengetahui jenis batuan apa saja yang ada di permukaan bumi. Bumi tersusun oleh berbagai macam unsur yang saling terintegrasi dan tidak hanya didominasi oleh batuan, air, atau udara saja. Interaksi antar unsur tersebut terus berlangsung seperti kontak air dengan batuan, batuan dengan udara, air dengan udara. Lebih lanjut, biosfer sebagai keseluruhan bentuk kehidupan di bumi tersebar pada ketiga realms tersebut yang terintegrasi secara setara. Oleh sebab itu, ruang lingkup ilmu geologi terdiri dari 4 lingkup utama, yaitu hidrosfer, atmosfer, dan geosfer.
Ketiga lingkup ini kemudian membentuk suatu lingkup sebagai keseluruhan keberadaan makhluk hidup yang disebut dengan biosfer. Bumi dijuluki sebagai planet biru. Hal ini karena 71% permukaan bumi diselimuti oleh air dengan kedalaman rata-rata 3,8 km. 97% dari air yang ada di bumi merupakan air permukaan. Hidrosfer adalah massa air yang dinamis dan bergerak secara kontinu melalui sebuah siklus. Siklus yang dimaksud adalah siklus hidrologi yang terdiri dari evaporasi air permukaan ke atmosfer, presipitasi air ke daratan, dan kemudian mengalir kembali sebagai air permukaan yang bermuara di laut. Daur hidrologi ini turut berkontribusi dalam membentuk bentang alam bumi ini. Selain air laut, hidrosfer juga terdiri dari air tawar yang berada di aliran sungai, danau, gletser, dan air tanah. Meskipun jumlahnya tak sebanyak air laut, namun keberadaan air tawar sangat penting. Oleh sebab itu, keberadaan air ini merupakan pencarian sumber daya air bersih terus dilakukan hingga sekarang, termasuk oleh para ahli geologi, khususnya hidrogeologi. Bumi dikelilingi oleh tudung gas yang memberikan kehidupan. Tudung gas inilah yang disebut dengan atmosfer. Jika dibandingkan dengan ketebalan kerak bumi sekitar 6.400 km, atmosfer jauh lebih tipis, yaitu hanya 5,6 km di atas permukaan bumi dan hanya sampai kedalaman 16 km di bawah permukaan bumi. Namun, di samping dimensinya yang sederhana, selimut tipis tersebut tetap merupakan elemen penting di planet bumi. Atmosfer bukan hanya menyediakan udara untuk dihirup oleh makhluk hidup saja, tetapi juga mampu melindungi kita dari sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh matahari. Pertukaran energi secara kontinu terjadi antara atmosfer dengan permukaan bumi, menghasilkan sesuatu yang kita sebut dengan cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim di bumi sejak awal sangat berkontribusi dalam membentuk bentang alam dan sumber daya geologi. Bagian di dasar atmosfer dan samudra adalah lapisan kerak bumi. Bagian padat itulah yang disebut sebagai geosfer. Geosfer membentang dari permukaan hingga ke inti bumi pada kedalaman 6.400 km. Sehingga geosfer merupakan lingkup yang paling besar yang ada di bumi jika dibandingkan dengan atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Kebanyakan penelitian mengenai geosfer difokuskan pada kenampakan di permukaan bumi yang mudah untuk diakses. Setiap kenampakan di permukaan bumi mempresentasikan kondisi di bawah permukaan bumi yang bersifat dinamis. Dengan meneliti kenampakan lapisan geosfer ini yang berada di permukaan, dapat diketahui petunjuk mengenai proses geologi yang telah berlangsung di bumi ini. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak.